Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Khair Akbarifan, NPM 225500103. Nah, di video ini saya akan mensimulasikan atau mengerjakan UAS dari KSI. Yang di sini yang pertama kita akan ngebuka dari OS, cara instalasi OS PFZ-nya. Nah, pertama kita buka virtual machine-nya. Nah, di sini yang pertama kita akan ngebuat baru filenya. Nah, sini namanya AdSense 1. Untuk foldernya kita simpan di D. Nah, untuk ISO image-nya ini sudah di-download. Ini NetGet installer versi 1.1.1. Untuk type-nya di sini kita milih yang BSD, dan juga untuk versi dan subtype ini dibiarkan default. Ini kita finish. Nah, sebelum kita jalankan, kita akan membuat dua adapter pada jaringannya. Yang pertama ini untuk adapter satu, bridge adapter dengan Prometheus mode-nya ini low all. Nah, untuk adapter keduanya di sini kita akan menggunakan internal network dengan Prometheus mode-nya kita low all juga. Oke, setelah itu kita running. Nah, baik, di sini sudah masuk ke tampilan website. Di sini akan menginstal dari PFSense ini. Nah, baik, di sini setelah itu terdapat dari copyrightnya kita save aja. Nah, ini untuk ini kita next saja, kita install. Nah, di sini kita akan menuju ke settingan dari networknya. Nah, di sini kita menggunakan yang IM0. Nah, di sini kita continue. Nah, di sini, aduh, di sini kita menggunakan One supaya bisa mendownload dari PFSense-nya. Nah, di sini kita akan menginstal CE-nya. Nah, di sini kita akan continue. Ini kita oke. Kita oke saja. Dan di sini kita akan yes. Dan ini ada di kulkas. Nah, di sini kita akan disuruh memilih dari versinya. Kita akan memilih versi yang terbaru. Nah, di sini sedang melakukan installing terhadap PFSense versi 2.8.1. Baik, ini setelah selesai diinstal, di sini kita akan menghapus
sebuah file yang dimana di sini file yang akan dihapus di sini adalah net NetGet installer. Ini dihapus dikarenakan agar tidak bootloop atau tidak akan tidak disuruh install lagi. Nah, oke. Ini setelah selesai kita akan jalankan lagi PF Sense-nya. Nah, baik di sini kita sudah masuk ke PF Sense ya. Nah, di sini yang pertama itu kita akan assign interface. Nah, di sini tadi itu saya memilih REST. Nah, di sini ternyata kita akan memilih no untuk setupnya karena kita kan belum ada. Nah, di sini kita akan memilih EM0. Nah, di sini kita akan memilih EM1. Nah, di sini untuk ini kita enter saja. Nah, di sini sudah ada untuk interface-nya will be assign-nya untuk WAN-nya IM1 dan untuk LAN-nya itu untuk WAN IM0 dan untuk LAN IM1. Kita lihat saja proses. Kita akan menunggu sampai konfigurasi ini berhasil. Nah, di sini untuk setup konfigurasinya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setup untuk interface IP address-nya. Yang pertama kita pilih dua. Nah, di sini kita akan memilih untuk interface dari WAN. Nah, ini kita akan untuk LAN. Nah, ini kita akan yes untuk konfigurasi IPv4 dan ini untuk IPv6-nya kita no. Nah, kita akan mengetik the apa LAN IPv6-nya. Kalau kita enter aja ini, kita akan menunggu sampai ini sudah save. Ini mungkin akan kita stop dulu sampai sudah ke save. Kita akan Nah, baik di sini sudah selesai untuk nge-set interface-nya kita enter saja. Dan di sini akan balik lagi ke nol. Nah, untuk nge-setup dari PF Sense itu sudah selesai. Kita sudah mendapatkan IP v4-nya pada WAN yaitu 192.168.50.1/24. Nah, ini
IP ini akan kita gunakan untuk ngebuka pfSense di browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Windows dikarenakan Windows itu lebih ringan dan juga kompatibel. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Windows. Baik, sebelumnya kita sudah melakukan setup dari IP di pfSense. Nah, dari IP tersebut telah didapatkan. Setelah itu kita akan mengebuka pfSense pada brosur. Nah, untuk itu saya menggunakan apa OS-nya menggunakan Windows 7, bukan kali Linux, dikarenakan ini lebih ringan untuk laptop saya. Nah, dan di sini kita akan membuka IE Explorer. Di sini sudah masuk. Kita akan mencari IP-nya. Nah, kita akan masuki dengan cara enter IP yang sudah dibuat pada sebelumnya. Di sini. Ini adalah tampilan untuk pfSense, di mana ada untuk sign in. Untuk sign in ini username dan juga password ini default dari startnya, mana ininya apa admin dan ini kata sandinya pfSense. Nah, ini merupakan dashboard awal. Nah, ini dikarenakan saya sudah melakukan setup. Sebelumnya saya akan menunjukkan ulang bagaimana cara nge-setup dari PFSense ini agar masuk ke dalam dashboardnya. Nah, jadi sebentar. Jadi untuk nge-setupnya kita akan masuk ke dalam setup wizard. Nah, di mana setup wizard itu terdapat pada di sistem, di burger ini sistem, dan juga di setup wizard. Nah, untuk yang awal ini terdapat welcome seperti biasa, kita akan next. Nah, ini untuk netgate apa atau global supportnya ini nih, kita akan next saja. Nah, nah, selanjutnya di sini ada setup pada di general information. Nah, di general information ini saya memberikan host name itu adalah pfSense dengan domain itu home ARPA ini domainnya ini bawaan untuk domainnya ini. Dan untuk primary DNS servernya itu saya memilih 8.8.8.8. Supaya lebih cepat dan juga overdrive override DNS ini saya unchecklist atau saya deny. Untuk time servernya di sini saya membuat yang bawaan, tidak saya ubah-ubah lagi. Dan untuk time zone ini saya pilih ETC or UTC. Nah, untuk di sini kita masuk ke bagian konfigurasi one interface. Nah, di mana di sini saya menggunakan tipe DHCP. Nah, untuk yang general configuration-nya ini saya biarkan kosong. Untuk static IP configuration ini selain dari subnet mas ini saya akan membiarkan kosong karena ini memang tidak bisa diubah lagi. Nah, untuk DHCP client configuration-nya di sini saya biarkan kosong dan untuk triple triple P OI ini configuration ini saya biarkan kosong karena emang ini tidak bisa diubah lagi. Nah, ini saya PPTP configuration ini saya biarkan kosong dan ini untuk 32 ini default. Nah, untuk di bagian RFC 1918 network ini saya dan juga blok Bogor ini saya unchecklist untuk blok private apa saya blok atau saya unchecklist. Nah, selanjutnya untuk bagian di configure LAN interface ini saya untuk LAN IP-nya ini saya mengambil
dari yang sudah saya buat sebelumnya dengan subnet pasnya ini 24 seperti yang kita buat pada percobaan sebelumnya. Kita next. Nah, untuk new admin password dan juga ini password ini saya biarkan kosong agar tidak lupa untuk login di admin account. Nah, setelah selesai kita reload. Nah, ini kita akan menunggu progres dari reload ini sendiri. Ini akan memakan waktu. Nah, setelah selesai di sini eh, terdapat tulisan wizard complete. Nah, di mana kita scroll, kita finish saja. Maaf, sepertinya ada masalah pada koneksi saya. Ini akan saya post terlebih dahulu. Baik, maaf pada kena problem tadi. Nah, baik, saya lanjut. Di sini setelah finish, ini terdapat copyright and trademark notice. Ini kita scroll ke bawah aja. Ini berisikan copyright, kita accept. Nah, selesai kita sudah bisa masuk ke dashboard ya. Nah, baik. Untuk langkah selanjutnya di sini kita akan setelah itu kita akan ngebuat user. Nah, ya, kita akan membuat user, buat wizard. Maaf, buat wizard terlebih dahulu sebelum buat user. Kita akan di VPN, open VPN dan juga wizard. Oke, di sini untuk itu type-nya di sini saya memilih untuk local user access. Nah, di sini untuk certificate authority-nya, untuk certificate authority-nya saya ngebuat Pegadaian CA. Di sini setelah itu, oh ya maaf sebelumnya ini saya sudah ngebuat wizardnya. Saya akan menunjukkan ulang bagaimana cara ngebuat wizardnya. Nah ini kita next saja. Nah ini untuk ini untuk bagian di server setup. Nah di sini terdapat general OpenVPN server information. Ini saya ngisi step 1. Ini untuk endpoint configuration-nya ini saya buat UDP on IPv4 only dengan interface yang one dan juga local portnya 1200. Nah, ini untuk kriptografi ini saya hanya mengubah di bagian checklist ini. Ini saya checklist dan untuk yang bagian bawahnya ini merupakan default. Nah, ini untuk IPv4 tunnel network-nya saya ngisi dengan IP-nya 2.168 titik 50.50.1/24. Nah, ini untuk redirectnya saya checklist dan untuk IPv4 local networknya saya yaitu 192.168.50.0/24 dan concurrent connectionnya ini saya 5. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini untuk inter-client communication saya checklist. Yang sebelumnya itu tidak di checklist. Dan terakhir dynamic IP-nya ini saya allow juga. Dan untuk DNS advanced client settingnya ini saya biarkan kosong saja. Tidak ada perubahan. Nah, kita next. Di sini untuk bagian firewall rule dan juga OpenVPN ini pastikan kita menambahkan. Karena pada kalau misalnya sebelumnya ini emang di unchecklist atau emang ditambahkan. Dan selanjutnya ini sudah selesai untuk setup, kita pilih saja. Nah, di sini bisa terlihat sudah
ada staff satu. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Ini saya buat lagi. Setelah itu kita akan melakukan kita akan ngebuat apa namanya user user account. Di mana pada user account ini kita akan ke Belanda dulu. Juga kita ke sini, kita ke sistem dan juga user manager. Oke. Kita akan menambahkan user, di mana untuk user sendiri saya define ini user emang tidak bisa diubah. Ini untuk disablednya saya matikan aja karena kalau saya hidupkan ini user itu tidak bisa login. Nah, ini untuk username ini saya pilih nama Kai dengan password yang Kai. Kai. Nah, full name saya, nama saya, benar, Pak. Oke. Expiration date-nya ini saya akan memilih pada tanggal 4 Januari 2020, 4 Januari 2025. Dengan custom ini biarinkan saja, ini grup membership-nya itu admin, dan ini sertifikatnya tidak usah, dan key-nya ini tidak ada yang mesti diisi, dan juga untuk cell behavior, cell behaviornya saya checklist. Nah, kita save. Untuk ini tidak bisa, untuk ini saya tidak bisa sama ternyata. Di sini saya sudah berbuat untuk ini ya, username itu Kai dengan I-nya double, dengan nama full name ya Muhammad Al Khairul Qoriban, dan juga statusnya itu checklist dan juga admin. Baik, setelah kita ngebuat user account itu, kita kan, oh ya maaf, untuk di bagian yang create certificate ini kita checklist. Nah, eh, nih maaf, sebenarnya saya akan tunjukkan ulang. Untuk yang di create certificate, nah ini seharusnya dibuat untuk ini. Maaf, saya akan mengulangi lagi. Ini username ini kayak kayak maaf. Awalnya kita biarkan saja. Nah ini, nah ini deskripsi deskripsi name-nya ini kita bebas untuk mengasih apa sesuai dengan kebutuhan. Kita akan buat ini staff set type-nya ini kita buat seperti default dengan lifetime-nya setahun. Setelah itu geser. Nah, sudah kebuat. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan kita akan nge-extract file yang tadi kita buat menjadi OVPN. Dengan cara ini kita akan menuju ke sistem, kita maaf, ke VPN, Open VPN, jadi client export. Baik, setelah itu kita maaf, sebelum kita nge-download di sini kita harus kayak ekstrak yang kita hasilkan tadi di bagian sistem, terus di paket manager. Nah, kita akan nge-install package-nya dulu.
sebelum kita download. Oh ya, kita visit available package. Nah, di sini kita eh, kita akan ngecari yang namanya OpenVPN client. Nah, dikarenakan saya sudah eh, menginstal OpenVPN client, ini saya, nah ini untuk OpenVPN client ini harus diinstal. Ini bisa diinstal jika mau. Nah, ini apa? Ada ini apa? Install, reinstall. Nah, dikarenakan sudah. Baik, selanjutnya yang terakhir di sini kita akan mengubahnya menjadi sebuah file of titik of VPN supaya bisa dimasukkan dalam OpenVPN untuk melakukan direct tunnelingnya. Nah, di sini kita akan client export dan juga ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada yang namanya ini nih, Staff Certificate. Nah, kita download saja. Nah, ini want to replace ini karena saya sudah download, kita akan open aja. Ya. Nah, ini setelah selesai kita akan lanjut untuk direct tunneling di laptop kedua. Oke. Baik, yang terakhir di sini kita akan melakukan direct tunneling, yang dimana di sini saya menggunakan software yaitu OpenVPN Connect, ya, dimana OpenVPN Connect ini kita gunakan sebagai aplikasi untuk kita ngebuat koneksi VPN yang aman dan juga terinskripsi ke server OpenVPN. Nah, di sini saya kan mempraktekkan atau mensimulasikan caranya. Oke, di sini yang diperlukan adalah software Open OpenVPN. Nah, ya, di sini filenya sudah dibuat pada simulasi sebelumnya, yang dimana filenya kita akan upload file. Setelah itu ini adalah file dari file yang sudah dibuat pada sebelumnya yang menggunakan pfSense. Open, ini kita import saja. Nah, di sini kita akan connect. Nah, di sini untuk username-nya adalah staff dan juga passwordnya adalah enter. Nah, di sini lagi ke connect. Nah, untuk ini sudah terkonek dan juga kita bisa memantau jaringan yang sudah dibuat pada PF Send ini. Oke. Nah, baik, untuk penjelasan atau simulasi dari keseluruhan tugas UAS KSI cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.